selamat datang di obrolan santai kita hari ini dengan aku Cia. Aku Zahra. Dan aku Aiza. Oke, jadi kita mau bahas topik yang sering muncul di berita dan cukup kompleks nih. Jadi yang bakal kita bahas hari ini adalah soal pengungsi versus deportasi atau pengungsi versus regulasi deportasi. Yap, ini emang topik yang menarik banget karena dua-duanya pun punya dasar hukum yang kuat, tapi nilai kemanusiaannya juga tinggi banget. Kadang masyarakat tuh bingung kalau negara menolak pengungsi, ini salah nggak sih sebenarnya? Betul. Jadi menurut apalagi kasus pengungsi Rohingya ini sering banget jadi sorotan kan, terus banyak pro dan kontranya juga. Padahal ini nggak cuma soal boleh atau enggak masuk itu, tapi soal juga hak asasi manusia dan kedaulatan negara. Oke, jadi kita mulai dulu dari definisinya ya biar nggak rancu. Jadi menurut Konvensi 1951 tentang status pengungsi, pengungsi itu orang yang karena ketakutan yang beralasan akan dianiaya atau dasar ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu atau pandangan politik berada di luar negaranya dan tidak dapat atau bahkan tidak mau kembali. Jadi bukan semua orang yang pindah negara ya. Jadi kalau cuma pindah karena cari pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik itu disebutnya migran ekonomi, bukan pengungsi. Nah, ini dia salah kaprahnya. Banyak orang menganggap semua migran tanpa dokumen itu sama dengan pengungsi. Padahal nggak selalu kayak gitu. Pengungsi itu lari karena ada ancaman nyata terhadap keselamatan dan kebebasan mereka di tanah mereka. Oke, jadi benar nih, dalam kajian hukum internasional juga dijelasin kalau istilah pengungsi itu punya definisi hukum dan juga kemanusiaan. Pengungsi itu bukti adanya pelanggaran hak asasi manusia di negara asalnya. Dan lucunya istilah pengungsi dalam KBBI ini malah lebih umum loh. Jadi pengertiannya ini orang yang pergi karena bahaya, termasuk bencana alam. Padahal dalam konteks hukum internasional fokusnya adalah persekusi, bukan bencana. Oke. Jadi bisa dibilang ya setiap pengungsi itu imigran, tapi enggak semua imigran itu pengungsi. Ya, bener banget. Jadi dari sini udah kelihatan ya teman-teman, kenapa isu ini tuh sensitif banget. Karena kalau salah klasifikasi nih ya, bisa dampaknya gede banget, baik secara hukum maupun kemanusiaan. Jadi kalau kita ngomongin tentang pengungsi itu nggak bisa lepas dari kasus Rohingya nih, yang kalau aku inget ya Rohingya. Mereka singkat cerita mereka tuh lari dari Myanmar karena ada kekerasan etnis dan pelanggaran HAM berat. Jadi mereka ada genosida oleh junta militer Myanmar. Jadi kayak akhirnya mereka banyak yang terdampar di negara-negara tetangga seperti salah satu ke Indonesia melalui perairan Aceh. Dan sepahaman aku sih yang dari aku baca sama dengar berita sih, masyarakat Aceh sempat ya nolong mereka, tapi lama-lama juga muncul penolakan nih karena dianggap bukan tanggung jawab Indonesia dan juga beberapa pengungsi itu melakukan tindak pidana kayak pemerkosaan kepada orang-orang sekitar seperti itu sih. Jadi ada gejolak penolakan lah buat yang masyarakat Rohingya yang datang lagi. Gitu ya, padahal menurut prinsip hukum internasional semua negara tuh punya kewajiban moral untuk melindungi para pengungsi. Ya meskipun Indonesia sendiri belum meratifikasi Konvensi 1951. Prinsip ini tuh yang paling penting di sini namanya adalah non-refoulement, atau yang artinya negara nggak boleh memulangkan seseorang ke tempat di mana nyawanya terancam atau negara asalnya. Nah, ngomongin non-refoulement ini, aku tuh ingat pasal 33 Konvensi 1951 ini. Jadi singkatnya, di pasal 33 ini menjelaskan bahwa negara adalah pihak, walaupun negara ini belum mengkonvensi, secara moral dan kebiasaan internasional tetap harus menghormati prinsip tersebut. Perlu diketahui ya teman-teman, kalau misalnya Indonesia sendiri tuh belum jadi pihak Konvensi 1951 yang kayak kamu sebutin tadi, tapi kita tuh punya peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Itu tuh kayak semacam payung hukum nasional buat atur koordinasi antara pemerintah, imigrasi dan juga UNHCR. Gitu ya, tapi sayangnya regulasi itu belum sampai mengatur soal hak-hak dasar para pengungsi. Jadi kayak pekerjaan, pendidikan, atau kesehatan itu belum diatur. Akibatnya banyak pengungsi yang terjebak bertahun-tahun di penampungan tanpa arah. Yes, jadi kayak di penampungan itu kan makin lama makin banyak pengungsi juga, dan masyarakat lokal di sekitar penampungan juga merasa terbebani gitu, merasa terganggu oleh keberadaan pengungsi-pengungsi tersebut karena adanya konflik sosial itu tadi yang kalian jelasin. Ya padahal dari prinsip non-refoulement yang tadi Aiza jelasin, jadi seharusnya nih dia tuh menjadi bentuk tanggung jawab global yang tidak bisa dinegosiasikan. Tapi kenyataannya kayak Zahra sebutin tadi, implementasinya tuh sering terganjal sama kepentingan politik dan juga keamanan nasional. Gitu.
imigran nih perbedaannya apa, terus juga kajian-kajian hukum internasionalnya apa. Jadi sekarang aku mau bahas hal yang paling seru nih, soal pro sama kontra. Oke, karena kasus Myanmar Rohingya tadi yang terdampar di Aceh. Iya. Mungkin dari aku dulu ya. Aku sih di sisi yang bisa dibilang pro ya terhadap perlindungan pengungsi ini. Jadi menurut aku pengungsi itu kan bukan korban ya teman-teman, dia juga bukan ancaman. Dari prinsip non-refoulement ini juga tuh dia bukan cuma sepasal gitu, tapi cerminan dari nilai kemanusiaan universal. Kalau negara nolak atau deportasi mereka, berarti negara ikut juga dong menutup mata terhadap penderitaan manusia. Ya aku setuju sih kalau soal kemanusiaannya, tapi lebih realistis dulu lah bisa gitu kan. Indonesia ini negara transit loh, bukan negara tujuan. Kita punya keterbatasan sumber daya dan masyarakat lokal yang juga punya hak untuk hidup layak. Ditambah Indonesia secara jelas merupakan masih negara berkembang. Jadi kalau pengungsi terus datang tanpa solusi yang jangka panjang, ya wajar kan kalau muncul penolakan. Kamu kayak kontra banget deh. Aduh gimana ya, bukan sepenuhnya kontra sih, tapi harus ada batasan yang jelas sih menurut aku. Jadi negara juga punya tanggung jawab terhadap rakyatnya, karena prinsip non-refoulement ini nggak bisa dijadikan alasan untuk membebani negara yang sebenarnya belum benar-benar siap. Yes. Oke, kalau ngomongin prinsip non-refoulement, oke lah, karena kita belum ratifikasi soal konvensi 1951. Tapi kan yang tadi aku sebutin ya, Indonesia itu udah punya Perpres nomor 125 tahun 2016. Ya berarti artinya udah ada dong mekanisme nasional. Lagi pula nih ya, aku mau nyampein aja kalau misalnya nilai kemanusiaan itu nggak bisa diukur dari kesiapan ekonomi yang kayak kamu bilang tadi, negara berkembang belum sanggup atau gimana. Jadi kalau menurut kamu gimana Zahra? Bener sih, di apa ya, kan yang Perpres nomor 125 2016 ini kan udah jadi dasar hukumnya banget, walaupun kita belum ratifikasi konvensi 1951 itu sendiri. Namun ya itu tadi, karena kita ada mekanisme nasional dan kita sebuah negara yang besar dan apa ya, dan mereka juga pengungsi itu kesini, jadi kayak gimana kita harus menanggulanginya hasil pengungsi itu. Jadi nilai kemanusiaan itu nggak bisa diukur cuma dari kesehatan ekonomi. Benar. Jadi kamu ini di tengah-tengah kita berdua gitu ya, kayak negara Nggak pro nggak kontra. Iya, ini aja gitu. negara nggak boleh nutup diri, tapi nggak bisa juga memikul semua beban sendiri ya kan. Perlu adanya kerjasama internasional. Betul. Kalau itu aku setuju sih, jadi kayak bukan menolak total, tapi mendorong pembagian tanggung jawab yang adil. Jadi karena bagaimanapun juga ini semua tuh masalah global, walaupun misalnya ada perang atau konflik bersenjata di negara lain, itu tetap aja akan mempengaruhi global secara global. Dan pada akhirnya ya kayak apa yang UNHCR bilang nih. Tunggu Kak, lihat ke kamera dong. UNHCR bilang refugee protection is not about charity, it's about shared responsibility. Keren banget Ci. Itu sih kata UNHCR ya. jadi kalau kata UNHCR ini melalui kutipan itu bukan soal siapa yang paling baik hati, siapa yang paling kaya bidadari atau apa dalam positif, tapi siapa yang berani menegakkan nilai kemanusiaan secara kolektif. Yes. Tapi aku setelah Iza nyampein pandangannya jadi Lauki setuju sih, karena kan ya, Indonesia belum terlalu mampu ya buat nampung orang-orang dari luar, kayak lapangan pekerjaan juga masih sedikit gitu. Terus terus imigran lagi pengungsi itu berharap dikasih kerja, kita nggak bisa dong kayak gitu. Lihat dulu masyarakatnya bagaimana. Dan sekarang kita bahas dari sisi satunya nih, soal deportasi. Oke. Secara sederhana, deportasi itu tindakan negara buat memulangkan orang asing yang keberadaannya dianggap melanggar hukum imigrasi. Benar-benar. Jadi dalam konteks pengungsi nih ya, bukan imigran, pengungsi itu bisa dideportasi jika bisa dideportasi bisa jadi masalah besar karena melanggar prinsip non-refoulement. Oh, jadi melanggar prinsip yang tadi kita sebutin. Makanya harus dibedain dulu nih. Kalau seseorang memang bukan pengungsi, misalnya kayak imigran tanpa dokumen yang tidak menghadapi ancaman apapun dari negara sebelumnya, negara tempat asalnya, nah itu baru negara kita boleh mendeportasi mereka. Tapi kalau dia terbukti pengungsi dan punya masalah di negara asalnya dan terancam, kita nggak boleh langsung kembaliin mereka ke tempat yang berbahaya. Dan proses deportasi itu juga harus lewat proses yang namanya Refugee Status Determination oleh UNHCR. Jadi masalahnya prosesnya itu lama banget guys, benar-benar kayak bisa bertahun-tahun gitu kan.
Sementara selama menunggu si pengungsi ini tuh kan nggak boleh kerja, terus juga hidupnya kayak gantung aja gitu, Mengandalkan di camp aja ya, di mengandalkan kebaikan orang-orang lain, kebaikan masyarakat juga sih. Iya. Aduh bener banget ya, apalagi di Aceh tuh banyak laporan tahu baik dari UNHCR sendiri ataupun portal-portal berita nasional ada laporan yang menyebutkan bahwa masyarakat itu di sana mulai resah karena tidak ada kepastian penempatan oleh pengungsi Rohingya tadi. Jadi ada dilema antara hak pengungsi dan kepentingan nasional. Jadi kayak udah kelihatan banget kontras dan masalah sosial yang timbul karena si pengungsi Rohingya ini. Jadi kalau kita tarik ke level global, tanggung jawab ini sebenarnya bukan cuma di Indonesia ya. Jadi negara-negara maju yang udah ratifikasi konvensi 1951 ini seharusnya juga bantu, misalnya dengan program resettlement atau penempatan ulang pengungsi. Oke, ini balik lagi nih ke kutipannya UNHCR perlindungan pengungsi itu tuh tanggung jawab internasional ya, tanggung jawab bersama-sama lah, bukan cuma negara transit kayak Indonesia. Nah, jadi ngomong-ngomong soal deportasi juga nih, kalian tahu gak sih kalau di Inggris tuh pada tahun 2023 ada Inggris waktu itu ingin menerapkan kebijakan Rwanda Plan. Itu viral gitu nggak sih waktu itu? Iya, karena gimana tuh ya? Aku nih coba jelasin Nah, kalau nggak salah sih itu yang pencari suaka itu bakal dikirim ke Rwanda buat diproses di sana ya nggak sih? Katanya sih buat mengurangi beban imigrasi. Aduh. si Inggris ini memang ya. Kebijakan ini tuh langsung kritik keras ya, karena kan dianggap melanggar prinsip non refoulement lagi kan. Bayangin ya, orang yang lari dari perang malah dikirim ke negara lainnya juga tuh belum tentu aman. Padahal kan mereka datang ke Inggris ya karena tahu Inggris aman dong, Iya, pengen mendapat hidup yang lebih layak di Inggris ya kan. Tapi si Inggris itu, dan fun fact ya guys, di Inggris itu tuh negara yang salah satunya ikut merumuskan Konvensi 1951 dan terkait tentang non-refoulement ini, tapi dia sekarang melanggar. Tapi lucu ya, maksudnya kayak kita yang menolak Rohingya, orang-orang banyak yang berisik. Iya. Ini Kalau Inggris bikin kayak gini, mau dialamin ke tempat lain gak apa-apa. aja lah Inggris gitu. Kayak ironis banget ya. Betul-betul. Jadi ini nunjukin satu hal penting sih guys. Jadi hukum internasional itu kuat secara moral, tapi lemah cara penegakannya. Karena nggak ada di dunia ini polisi yang bisa maksa negara untuk patuh terhadap perjanjian-perjanjian internasional. Ya walaupun sebenarnya ada mahkamah internasional, cuman konvensi ini kan dibuat tidak ada pidana yang bisa diberikan kepada negara yang tidak mematuhinya. Abang-abang. Dan juga jadi refleksi sih buat negara kita, Indonesia tercinta ya. Kita emang berdaulat ya teman-teman, tapi kedaulatan itu seharusnya dijalankan dengan prinsip kemanusiaan. Negara berdaulat itu bukan berarti bebas dari tanggung jawab terhadap kemanusiaan global. Jadi kita jaga bareng-bareng gitu. Kalau kita ngomongin tentang hukum internasional dan tadi kan kita udah ngomongin tentang pengungsian, Rohingya dan segala macam, kita nih sebagai mahasiswa hukum, menurut kalian gimana ya, lebih berat di sisi kemanusiaan atau kedaulatan negara ya yang dipentingkan dalam permasalahan ini? Soal sebelum aku mau nyampe pendapat aku, kita kelas balik dulu ke kasus Palestina teman-teman. Kayak tadi kan udah bahas soal Rohingya nih. Palestina kan udah lama banget ya, apalagi mereka udah ngalamin bom-bom segala macam dari Israel, bahkan sekarang wilayahnya juga makin lama makin kecil gitu. Walaupun sekarang udah ada gencatan senjata sih, tapi nggak tahu ya benar-benar berakhir apa enggak. Aku mau tanya dulu dari teman-teman, buat kilas balik deh kasus Palestina itu gimana? Aku sih ingatnya ya kan di kasus ini kan Myanmar dan Palestina sama-sama di yang etnis pembersihan etnis atau genosida. Nah itu terjadi, selain terjadi di Rohingya di Myanmar, ada juga orang Palestina, orang-orang asli Palestina. Banyak dari warga negara Palestina yang memang besar tinggal di sana, punya keluarga. Mereka malah berimigrasi, mereka malah mencari suaka, mencari pengungsian, mencari tempat yang aman. Ada salah satunya ke negara Jordania. Jordania dan Palestina kan negara tetangga ya. Dan tapi ada salah satunya di Amerika. Kali ini orangnya cukup terkenal sih, kalian tahu Bella Hadid kan ya? Tahu, itu model. Hadid sister kan mereka sering mensuarakan Palestina, kemerdekaan Palestina, karena memang mereka tuh rootsnya dari sana, kayak dari bapaknya itu si Muhammad Hadid itu, jadi emang outlet dulu kan di mewakili Palestina. Namun karena ya itu rumahnya itu
yang aku lihat dari sosmed mereka, nanti kita taruh ya. Iya, Biar tahu capture. gitu. Jadi mereka, jadi si bapaknya ini memang dan keluarganya berimigran mengungsi ke Amerika mencari sebuah kalian itu juga prosesnya lama banget. Dia cerita hampir 5 tahun atau 10 tahun. Gila ya. Dia nggak mau ngelepasin paspor Palestinanya, Berarti tapi warga dipaksa. negara- Dan sekarang Amerika. Oh, udah dapet green card gitu. Iya, udah kayak gitu sih. Jadi kayak Jadi sedih banget kan, diusir dari tanahnya sendiri juga. tapi yang kita bingung sebenarnya kenapa sih antara Israel dan Palestina ini nggak usai-usai ya, padahal udah banyak negara yang ikut campur, ikut turut adil, termasuk Iya, PBB dari dan forum-forum. segalanya. Karena ya salah satunya kita tahu juga Israel ini kan ada pendukungnya ya, Iya, dia iya. negara-negara besar gitu kan. Inisialnya A guys. Tambah S. Nah, jadi sebenarnya kasihan juga ya kalau misalnya sampai saat ini masih ada penduduk-penduduk yang tinggal di wilayah-wilayah terdampak genosida tersebut. Kayak mereka mau pindah juga itu tanah air mereka gitu. Nggak ada yang jagain loh kalau mereka semua mengungsi, ya nggak sih? Iya, dan yang sepengalaman aku pernah baca kalau mereka tuh bahkan tetap mau stay di negaranya, tetap mau stay di tanahnya. Kayak padahal tuh benar-benar terancam banget hidupnya. Karena mereka cinta tanah air guys, tanah air mereka. Kan kalau misalnya kita amit-amit ada kejadian di Rohingya, Iya, kita bisa langsung sama keluarga. Singapura. Tapi ngomong-ngomong Singapura, karena Myanmar itu kan etnis Rohingya itu kan memang tinggalnya di Myanmar dan di wilayah negara Myanmar. Selain ke Indonesia, si etnis orang Rohingya ini berlabuh ke Malaysia dan Singapura. tapi Malaysia ditolak, di Malaysia ditolak nggak? Iya, karena itu nggak boleh kerja mereka juga dalam hukum Malaysia, benar. Iya betul, kalau nggak boleh kerja jujur benar, tapi kasihan juga kan. Iya. Tapi menurut kalian ada nggak sih cara yang kayak untuk pengungsi ini di negara pengungsi lainnya, di negara pengungsi ini, untuk pengungsi yang lagi mengungsi di suatu negara, gimana cara mereka untuk bertahan hidup dengan layak dan tidak mendapatkan diskriminasi dari masyarakat lokal kayak tadi? Kalau menurut aku ya, sebenarnya kasus Rohingya ini kan karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh ras Rohingya Iya. ke penduduk Aceh ya. Iya. Kan awal-awalnya penduduk Aceh yang emang baik-baik Open banget ya. open dong Iya. ya. Apalagi penduduk Aceh kan emang terkenal baik-baik kan Iya, dan orangnya. fun fact juga mostly tuh etnis Rohingya tuh beragama Islam atau Muslim, Oh. jadi lebih open, lebih kayak iya, ada teman koneksi iya. lah sama orang-orang Aceh. Benar-benar. Kalau misalnya mau bertahan hidup tanpa adanya diskriminasi, ya cukup Anda baik-baik aja gitu di tanah orang. Iya. Kayak misalnya kita bertamu di rumah orang, pasti kita jaga sikap Benar. dong. Kayak gitu sih. Kalau misalnya mau dapat pekerjaan ya, itu kontra sih, kontra banget. Terus kalau buat bertahan hidup, mau nggak mau dapat apa? Cuma nunggu bantuan dari pihak internasional atau pihak Iya, pemerintah iya. setempat itu aja. Sebenarnya kasihan juga sih, cuman ya tergantung sikap mereka bagaimana di negara kita ya. Betul betul. Terus kalau misalnya mau bilang, ya udah kenapa nggak ke negara besar kayak AS atau Inggris? Masalahnya negara itu juga udah penuh gitu sama pengungsi-pengungsi. Nah, ngomong Inggris aja mau berlakuin Rwanda Kayak yang tadi kamu sebutin kan. Jadi ya, wah, gitu sih. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan tadi ya. Aduh, bahasa lumayan panjang ya. Mana nih kita? Jadi balik lagi, aku tuh lebih ke sisi kemanusiaan atau ke sisi kedaulatan negara. Jadi kalau aku pribadi sebenarnya harus seimbang. Negara tuh tetap berhak untuk menjaga kedaulatannya, tetapi nggak boleh juga untuk menutup mata loss gitu terhadap nilai kemanusiaan universal. Karena prinsip hukum internasional ini lahir bukan untuk melemahkan negara, tetapi untuk menjaga martabat manusia. Aku setuju sama kamu, tapi aku masih cenderung lebih ke sisi kemanusiaan nih guys. Aduh, humanis banget aku, humanis. Karena kalau kita bicara soal pengungsi ya, ini tuh soal hidup atau mati gitu. Negara seharusnya nggak hanya berdebat soal dokumen hukum, tapi juga tentang moralitas dan empati. Bayangin aja kayak tadi aku bilang kalau misalnya ada nih kayak kejadian Rohingya kejadian suku Rohingya di kita nih. Terus kamu suku Sunda kan, ada pembatasan ke terus lari harus mengungsi ya kan, nggak boleh iya, terus harus lari. Ini gimana nih kejar-kejar terus ke Singapura atau ke Malaysia, terus dapat perlakuan yang tidak enak dari warga-warga setempat, pasti sakit hati gitu kan. Terus mau deportasi juga, aduh Sunda masih dibantai sama Iya, Indonesia iya. gitu. bener banget sih. Jadi kayak
Jadi kalau kamu gimana nih? Posisinya di mana nih? Jangan bilang masih di tengah. Jujur masih di tengah, karena realistis ya, walaupun hukum internasionalnya kita tahu Oke. sifatnya soft law, tapi Iya. di sini kan kita ada konvensi 1951 dan Indonesia juga udah punya Perpres 125 2016. Jadi kayak udah cukup banget gitu loh, kayak untuk apa ya, untuk memberikan atau berkontribusi gitu untuk mengurusi orang-orang pengungsi Rohingya di Aceh ini ataupun di wilayah Sumatera lainnya, karena setahu aku mereka juga selain dari Aceh mereka ada juga di Medan segala macam. Nah, jadi kayak berlayar gitu, dan ada juga emang ya yang ngendep-ngendep gitu biar nggak ketahuan, biar bisa berpergian ke wilayah negara Indonesia lain. Soalnya tuh mereka kalau udah di Aceh nggak boleh keluar Aceh, guys. Oh, Iya. gitu. Iya, tapi ada yang nakal, beberapa yang ikut kapal, ikut ke pelabuhan gitu-gitu, jadi mereka ngeluduk di pelabuhan untuk pindah ke Medan, ke wilayah negara yang lain, Indonesia lain. Oke, kita aku setuju sih. Kadang masyarakat kita ini tuh nolak karena bukan nggak tahu lah, nggak paham sama konteks internasional gitu kan. Makanya di pas kumpul itu penting banget teman-teman, supaya orang-orang tuh ngerti kalau pengungsi itu tuh bukan ancaman, tapi mereka tuh korban. Ya benar-benar, dan kita juga sebagai generasi muda punya peran buat menyuarakan hal ini. Contohnya lewat media, diskusi kayak gini, atau bahkan podcast kayak gini. Makanya ditonton sampai akhir ya. Nah, makanya obrolan ini daging banget ya dari segi hukum internasional. Kasus Rohingya ini apa ya, kayak bisa sampai kebijakan deportasi internasional, dan pokoknya belum ada payung hukum yang mumpuni, dan dari sikap-sikap negara besar pun juga nggak menutup mata gitu loh, seakan-akan mata dan menutupin. Balik lagi emang butuh koordinasi lah antara pemerintah nasional, internasional sama masyarakat setempat. Jadi semoga pembicaraan kita ini bisa membantu teman-teman pendengar ya buat lihat isu pengungsi ini tuh dengan perspektif yang lebih luas dan juga manusiawi. Benar banget, karena pada akhirnya hukum itu bukan cuma soal teks pasal di Asik. suatu buku, tapi juga soal kemanusiaan. Oke, sampai jumpa di obrolan berikutnya kalau ada. Jangan lupa tetap kritis. Ya, jangan lupa tetap kritis dan nantiin lagi obrolan-obrolan kita kali ini. Tetap peduli dan jangan berhenti belajar Yes. dengan hati. Dan semuanya, Dadah makasih. semuanya, makasih.